Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabil jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-6 ketika kita mulai mengaji, tanpa terasa sudah 5 hari kita lewati. Itulah kata Rasulullah, az-zamanu qad istadaru. Zaman ini terus berputar, hari terus berputar. Tidak terasa hari-hari yang sudah kita lewatkan sudah tidak bisa kita pergunakan lagi. Makanya kalau Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Karena wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami adalah zat yang menghidupkan orang yang sudah mati. Dan kami pun menulis, mencatat apa yang telah mereka lakukan dan apa yang ditinggalkan atau apa yang sudah dilakukan. Asar itu bekas amalan, walalam seperti apa kebenaran daripada terjemahan ayat itu banyak Allah. Makanya kalau kita shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jemaah pengajian yang kami hormati, kami sering membicarakan tentang masalah kematian.
agar kita selalu mengingat, karena kematian seseorang itu tidak bisa diprediksi. Kemarin sore kami diberikan waktu untuk mengisi pengajian menjelang buka di Dukuh. Sebelum mulai itu tiba-tiba Pak Haris dapat telepon, terdengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, sekarang akan ngaji tuh, mengajar Pak Karum ini. Ya, singkat saya tanya, kenapa? Mungkin ada yang sudah dengar, jamaah Binangun meninggal dunia tanpa sakit, bahkan keluarganya nggak tahu karena naik ke loteng. Kok dicari-cari nggak ada, ternyata di atas sudah tidak bergerak. Berapa usianya Haris? Ya mungkin sama dengan saya atau mungkin adik saya. Tunjukkan fotonya. Ini loh fotonya. Loro apa? Apa sakit? Inilah. Jadi sering sekali saya sampaikan, kematian tidak harus menunggu sampai usia tua. Kematian tidak harus lewat sakit lebih dulu. Kematian tidak harus ada di rumah. Dimanapun, kapanpun, siapapun, idza jaa ajaluha fala yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, ya, khususnya manusia, sudah ada batas waktu yang ditentukan. Bahkan mungkin sudah sering kita dengar, sebelum manusia lahir 4 perkara yang ditulis oleh Allah. Walaupun itu bukan harga mati, masih bisa berubah, tapi yang jelas pada umumnya seperti ini. Ajalnya, rezekinya, amal, yang keempat bejo apa cilaka. Ini pada umumnya seperti itu. Walaupun ini rezeki, umur ini bisa berubah ya. Nah, makanya saya katakan bukan harga mati. Maksudnya Rasulullah SAW pernah bersabda, man sarrahu ayyubasata alaihi rizqihi wa ayyutila fi asarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka rajin-rajinlah silaturahim. Silaturahim bisa memperpanjang umur, bisa memperlapang rezeki. Kira-kira apa hubungannya? Cara akal mawon ya, akal nih, balalan jangan akal. Orang yang tidak punya pekerjaan tetap, istilah orang Nganjuk, brok-brok asem, ketepaan ngerok lugur wakeh, kadang-kadang nggak lugur belas. Jadi rezekinya tidak menentu. Kadang kerja, kadang berai. 2-3 hari tidak kerja, bingung. Sementara di sana ada orang yang cari tenaga kerja, tidak tahu. Setelah si A yang sudah 3-4 hari tidak kerja, melangkahkan kakinya ke tempat saudaranya atau mungkin temannya,
Tiba-tiba ditanya, kamu di rumah? Sudah 4 hari saya tidak kerja. Wadah, saya cari orang untuk kerja. Mau kerja? Ya mau. Langsung mulai kerjaan. Ini gambaran aja ya. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahim sijnun minar Rahman. Rahim itu ada hubungan erat dengan Allah yang Maha Rahman. Ar-Rahim sijnun minar Rahman. Ini ya. Rasulullah SAW bersabda, Idza qadallahul khalqa qamatir rahim ya'khudul hikmahu faqala ma qalat hadza maqamul aidi minka an uqta'a qala atardaina in masaltu man masaltaki wa qata'tu man qata'aki qalat qad radina ya Rabb qala hadza laki. Apa artinya? Setelah Allah selesai menciptakan seluruh makhluk, tiba-tiba rahim berdiri. Ketika itu rahim digambarkan seperti makhluk hidup. Ya hudu hikmahu, rahim berdiri menggandoli. Apa menggandoli? Apa ini? Memegang, berpegang pada pakaian Allah. Pakaian Allah digandoli. Lalu Allah melihatnya, ada apa ini? Qalat, rahim menjawab, hadza maqamul aidi minka an uqta'a. Disinilah ya Allah tempat kami mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai kami diputuskan. Rahim itu minta. Rahim, tahu rahim ya? Seperti contohnya keluarga Aba Khalid, kali keluarganya Nabi Harun, kali keluarganya Pak Juin, itu ada hubungan. Yang menghubungkan itu namanya rahim. Bukan mahram, tapi rahim. Di sini ya Allah tempat kami mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai kami diputuskan. Oke, kata Allah. Atardaina, apakah kamu senang? In basaltuhu, jika aku menyambung seseorang, man orang basal tahaki yang mau menyambung hubungan denganmu. Tuhu, dan aku nyatakan putus hubungan dengan si A yang qata'aki, di mana dia telah memutuskan hubungan denganmu. Apa jawabnya Rahim? Qad radina ya Rabb, kami benar-benar senang ya Allah mendengarnya. Qala dzalika laki, ini jaminan untukmu. Ini jelas ya. Jadi orang yang mau tetap berhubungan dengan rahimnya, dengan sanak saudaranya, anak BB, anak Bule, anak Pak D, anak Budi, seterusnya. Lah menghubungi itu juga tidak hanya cukup dengan diakui. Oh, kok Bu Fitri ya, misalnya aku ya. Misalnya seperti itu ya. Ini contoh yang nyata. Suatu saat Umar bin Khattab itu membawa jubah dari sutra. Di
bawa ke rumah Nabi, ya Rasul, belilah jubah ini. Ini sangat bagus untuk Jumatan, untuk hari raya, atau untuk menerima tamu. Apa jawaban Rasulullah? Inna hadis saub liman la khalaqalahu bil akhirah. Pakaian semacam ini Pak Umar adalah pakaiannya orang yang kelak di akhirat tidak mendapatkan bagian. Maksudnya karena sutra. Ya sedikit Umar agak malu. Akhirnya Umar kembali dengan merasa kecewa. Tiba-tiba ada orang datang membawa hadiah. Dari hadiah itu ternyata dibuka ada jubah-jubah dari jenis sutra. Lalu Nabi mengambil satu potong, dilipat, dibungkus. Lalu Nabi menyuruh seseorang, tolong berikan kepada Pak Umar. Lucu ya. Bahasa kita aja, Pak Umar, kalau dikengken kanjeng Nabi, lapa ngaturaken iki? Apa kirangan? Begitu dibuka, betapa terkejutnya Umar. Jubah dari sutra. Lalu dibawa lagi kembali ke rumah Nabi, ya Rasulullah, mahadi inna magulta. Kanjeng Nabi, apa maksudnya ini? Padahal jenengan kalau sanjang orang yang mengenakan pakaian dari jenis sutra seperti ini nanti tidak diberikan bagian di akhirat. Kenapa justru Nabi memberikan pada kami? Ya Umar, ini uktikuka la tituk sika. Saya memberikan kamu jubah ini bukannya agar kamu pakai. Aku ngekei sampeyan itu ora kok berarti tak kok gawe. Lalu untuk apa? Litabi'ah. Ya semedal kan enggak apa-apa. Atau terserahlah. Jadi kalau di sini misalkan diberi seseorang dijual, dirasani, ngawur dikei didol. Ya satu dikei didol. Justru Nabi memberikan jubah dari sutra yang begitu bagus, bukannya agar dipakai, tapi bisa kamu jual atau terserah. Akhirnya oleh Umar dibungkus lagi, ya dilipat, dibungkus, dikirimkan kepada saudaranya di Mekah yang masih kafir. Itu termasuk masih ada hubungan dengan silaturahim. Jadi kalau silaturahim kepada saudara yang tidak mampu, jangan ditekani toh, diparani toh, dirogoni sah. Matur nuwun Kak, alhamdulillah, kemudian barokah. Sampeyan oleh donga. Di samping oleh donga ada jaminan dari Rasulullah. Man al abdu bi aunillah madam al abdu bi auni akhi. Seorang hamba akan dijamin terus selalu mendapatkan pertolongan dari Allah selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Kita jadi wong sing napa cara gesing Jawa. Wong sing Jawa dijawani kali Gusti Allah. Wong sing medhit ya dimedhiti. Ingat pada suatu saat Nabi mengingatkan Asma itu iparnya Nabi. Karena Asma kakak perempuannya Aisyah. Ya Asma,
la tu'i bayu ya Allah aliki. Asma, saya ingatkan ya. Jadi manusia itu jangan menjadi orang yang bakhil. Nanti Allah akan membakhili kamu. Nah, kamu bakhil dibakili, melane sing Jawa, sing seneng ngekei. Ya gak kira gak ndelok ukuran berapapun nilainya enggak masalah. Lebih banyak lebih baik. Enggak sanggup nyari ya. Coba pengajian mungkin itu sekilas mukadimah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ida mata nalikane mati sapa waladul abdi anake kawula, artinya apabila seseorang kehilangan putranya, anaknya mati, abdi itu siapapun. Nah ana wong kelangan anake karena mati, kala dawuh sapa Allah taala, lil malaikati mari malaikat, qabatum matani sira waladaati ing anake kawulaku, kon mari matani anake kawulaku ya. Seakan-akan Allah nggak tahu. Cuma ini prosesnya saja ya. Prosesnya seperti ini. Bayaquluna mengucap sapa para malaikat. Jadi malaikat Israil ini gak sitok. Oh wakeh anak matani wong bareng 100. Tak bingung nak malaikat sitok. Malaikat itu wakeh. Apalagi seperti di daerah Palestina ini. Bayaquluna ngucap sapa malaikat na'am, inggih ya Allah. Bayaqulu mongko dawuh sapa Allah, qabattum samarat abu adi, qabattum musmateni sira samarat abu adi, buah hatine kawulaku. Samarata fuadi, kamu telah membunuh buah hati hambaku. Bayaquluna ngucap sapa malaikat na'am, nggih ya Allah. Bayaqulu monggo dawuh sapa Allah, madza qala abdi, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku yang kehilangan putranya. Niki persis wong Palestina. Anaknya mati itu bangga karena sudah punya tabungan syahidah. Kalau di sini seminggu nangis gak laren-laren. Bayaquluna monggo ngucap sapa malaikat hamidaka wastarja'a, dia memujimu ya Allah dan istirja. Mulane jarene almarhum Pak Satar Abdullah, krungu kabar mati aja innalillahi alhamdulillah. Alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh ya. Apa yang diucapkan oleh hambaku
Malaikat menjawab, ia memujimu ya Allah dan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah telah mengambil roh saudaraku, telah mengambil roh anakku, telah menjadikan anakku menjadi orang yang mulia. Spontan, ya memang kita semuanya itu milik Allah, dan kita semuanya akan kembali menghadap Allah. Fayaqulullahu ta'ala, kalau begitu ubnu bangun nasira li'abdi maring kawulaku sing kepaten anake baitan ing omah fil jannah ing dalam swarga. Kalau begitu bangunkan orang tuanya rumah di dalam surga. Wasamu lan jenengna sira ing omah Baital Hamdi. Baital Hamdi, rumah hamba. Baital Hamdi, rumah hamba. Ya Allah. Makanya itulah seperti sabda Nabi, barang siapa mendengar adzan dan berdoa. Sebenarnya yang dianjurkan berdoa itu yang mendengar, ya, bukan yang adzan aslinya. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'summa qama mahmudanil ladzi watah. Lalu mengambil air wudhu. Setelah selesai menghadap ke kiblat, membaca doa habis wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahum zamaniyata abwabil jannah, akan dibukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyasha'a, dia dipersilakan masuk lewat pintu yang mana. Masya Allah. Ini manfaatnya ngaji, krungu, roh, gak gelem ngaji. Bayar salat mulai turu. Saya juga saya lawas. Ngaji ini bukan hanya untuk orang yang belum tahu, belum mengerti. Bagi orang yang sudah mengerti pun ngaji tetap bermanfaat. Kenapa? Sering kali saya sampaikan manfaat ngaji. Yang lupa jadi ingat, yang tidak tahu bisa jadi tahu, yang salah bisa membenahi kesalahannya menuju kepada yang lebih benar. Tapi kalau sudah tidak ngaji, dampaknya berat, ya. Mas pinter bisa merosot. Wa may yasu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Bahwa lau qarin, barang siapa berpaling dari peringatan Allah yang Maha Rahman, aku jadikan dia teman yang menyesatkan, yaitu setan. Ini anak-anak, ya, semangat murajaah, di murajaah bolak-balik murajaah ini memang bolak-balik, dibaca bolak-balik supaya bisa lebih lanyah, syukur-syukur hafal. Makanya ada istilah al ilmu bisudur wala bisutur. Ilmu itu ada di dalam hati, di dalam ingatan, tidak ada pada tulisan. Ditulis kok gak diapalno, ya gak bisa. Wong diapalno kadang-kadang seilang, apa hanya ditulis. Masa sampean khotbah itu ngesak tulisan,
begitu medendang. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, tangan dia angkat diukur, lali kalimatnya. Yang kurang lebih kalau tidak salah sesuai. Yang artinya begini, didukno tangane. Ngerogo sae buka catatan. Ngaisinake Ustaz itu namanya ilmu keling. Ilmu keling, nak nyekel ya eling. Naga nyekel hilang. Siapa? Wa Anasin radhiyallahu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha sabne Gusti Allah iku layar do yakti ridho. Sapa Allah anil adi saking kamula ya kulo kang mangan al aklata ing makanan. Bayang madu monggo muji sapa abdi ing manganan. Monggo muji Allah alayan sing manganan. Allah merasa puas terhadap hambanya yang bila makan selalu memujinya. Wa yasrabulan ngombe sapa kaula asyaraba ing omben-omben. Bayang madu monggo muji sapa wong ing Allah alayan sing omben-omben. Jadi Allah benar-benar merasa bangga, merasa puas kalau melihat seorang hamba makan, minum selalu memuji kepada Allah. Bismillah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana muslimin. Itu mungkin yang bisa mendapat, yang bisa menjadikan berkah. Jadi berkah bukan karena banyak, sedikit bisa menjadi berkah. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma ghfirli dzambi, Allahumma ghfirli dzambi wa wasi'li bidari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, serta lapangkanlah tempat tinggal kami, dan berkailah rezeki kami. Saya beri contoh dulu ya, sekarang sudah tiada semua. Ada keluarga, sawahnya luas, keluarganya hanya 5. Sawah wonggo gogolan, biar ngarani gogolan. Warganya 5. Aneh. Sebelum masa panen tiba, dia sudah kebingungan, sewambatan. Sementara ada keluarga besar, anaknya gak salah 7, bojone sitok. Ambil awal dhewe songo. Sawah itu gak ada separuh nih, tapi tenang sampai masa panen ini ono. Ya, mungkin ya seperti itulah contoh barokah. Didik tapi barokah. Bab membaca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kisah yang anak-anak kelas
789 kamar. Ini tolong ya anak-anak, kalau kultum siang itu jangan hanya biasa Muhammad dan Abdullah Rasulullah karena dia ba'dah. Tolong biasakan sholawat ya. Muhammad dan Abdullah Rasulullah Nabi ba'dah, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Muhammad dan Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditutup la Nabi wa Rasulullah ba'dah. Kenapa? Al-bakhil alladzi idza dzikra ismi indahu lam yusalli alaih. Orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang bila mana mendengar namaku disebut tidak mau membaca salawat. Muhammad dan Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasulullah ba'dah. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau ruhima angguman gruwung irunge wong iku idza dzikra ismi indahu lam yusalli alaihi. Gruwung nang ala wong gak duwe irung nang kebon nggo pacul. Baru ana wong takon golek kancane sing nggawa kendang. Pak, mboten semprot tiyang beto kendang. Niki kendang, Pak. Kendang niki. Nandur kendang. Kendang be kendang. Iku wong gruwung irunge. Iki gambare ngene. Ruhima anfuman idza dzukira ismi indahu lam yusalli alaihi. Gruwung irunge wong iku nak krungu namaku disebut gak krungu maca selawat. Tolong ya. Jangan hanya la nabiyya wa rasulullah ba'da. Terusno Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling gak mudah itu sallallahu alaihi wasallam. Singkat, padat. Innallaha satamni Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikat Allah iku yusalluna berselawat. Gusti Allah lan malaikat-malaikate berselawat untuk Nabi. Selawatnya Allah malaikat itu kalau Allah memberikan rahmat, malaikat mendoakan, lalu perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Shollu bacalah selawat alaihi Muhammad wasallimu lan maca salam. Di zaman Nabi sudah pernah dipertanyakan, ya Rasulullah, amartana anusalimu wa yusalli alaika. Ba masalamu baribu. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana kami harus berselawat kepadamu? Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi salawat yang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Sedangkan sekarang macam-macam salawat bahwa alamnya saya tidak ngopas menjelaskan ajaran dari mana. Yang jelas ajaran Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi ya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim seterusnya. Wa an Abdullah bin Amr, kemarin sudah saya singgung nama Abdullah bin Amr, orang yang benar-benar ambisi untuk bisa menjadi orang yang paling hebat, lebih hebat. Radhiyallahu anhu satamani Abdullah iku sami'a ngrungu sapa Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki selawat pun meneng.
Dina ana muni selawat sampean melok muni Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo dawuh sapa Rasul, man sapane wong salat kang maca selawat ala yang ingsun kanjeng Nabi, salatan sekali salawat, sallallahu salawat sapa Allah alaihi atase wong dia kelawan salawat asron 10. Barang siapa membacakan 1 kali salawat untukku, maka Allah akan menurunkan 10 rahmatnya. Jadi salawat dari Allah bukan berupa doa, tapi kesejahteraan, rahmat. Di CC ya, tingkatan enak Gusti Allah jelas memberikan rahmat, memberikan kesejahteraan. Tapi kalau malaikat kita itu sifatnya hanya mendoakan. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Rasul awalan nasi luweh utamane menungso bi kelawan ingsun orang yang paling dekat denganku nanti yaumul kiamah yaiku aksaruhum luweh akeh wong akeh ala ya ingsun apane salatan selawate. Makanya mereka Muhammad lalu jadi singkat aja slowly salah slowly Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa salim alaihi slowly slowly Allahumma sholli wa salim alaihi. Jadi Rasulullah bersabda, Ibnu Mas'ud bercerita Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat untukku. Karena yang jelas ini, mungkin sudah sering berkali-kali saya sampaikan, dari sekian banyak para nabi-nabi nanti di hari kiamat tidak mampu berbuat apa-apa. Nabi Adam yang disebut dengan Abul Basar, bapak dari seluruh manusia, itu tidak bisa memberikan pertolongan. Nuh yang disebut dengan awalur Rasul, Rasul pertama adalah Nuh, tidak bisa memberikan pertolongan. Ibrahim yang disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah, tidak bisa memberikan pertolongan. Musa satu-satunya Rasul yang pernah diajak bicara langsung dengan Allah oleh Allah, tidak bisa. Isa pun juga tidak bisa. Hanya Muhammad Rasulullah SAW yang mampu memberikan pertolongan. Jadi kita ini mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya kita sering mendoakan Bapak asu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta, bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji. Hanya Muhammad. Makanya dalam surat 3 ayat 31 Allah sudah mengingatkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakan Muhammad, jika kalian menyatakan cinta Allah, ikuti aku. Ini ngaji nih ya, agar kita tahu seperti apa sih apa yang dicontohkan, diajarkan, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ngikuti Nabi, tidak tahu apa yang dikerjakan Nabi. Bagaimana kita ngikuti Nabi? Makanya itulah hebatnya atau untungnya ngaji. Harus kena penyakit malas, masya Allah, bahaya besar. Malas itu adalah penyakit. Kalau dulu sering disinggung nyunggiamen mati keluwen, bebek langi mati ngelak. Tempatnya ngaji gak iso ngaji karena males. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya saya berulang-ulang kali menyampaikan, mari kita terus menjaga diri kita, warga kita. Karena orang itu kadang-kadang nilai ngerungokne wong ngomong terus ndronen, alah warganya dhewe ngono. Ya, ini yang sering kali kita dengar. Mengandel mengaji, bojone kata tidak ngaji. Hati-hati. Ini akhirnya menjadi apa ya? Patah semangat atau menjadi penghambat gara-gara nganjur ngaji wargane gak gelem mana sempat ngaji. Melok ngaji karo bojone. Dadi melok padahal tak ngaji enggak pribadinya masing-masing, tapi jenenge menungso kadang-kadang delok. Aus ibni Aus, saking senenge jeneng Aus. Bapaknya Aus gawe jeneng anaknya Aus, Aus bin Aus. Radhiyallahu anhu kala Aus anak niki sing kala ya. Kala Rasulullah SAW, inna min adli ayyamikum, sak temene luweh mulyane luweh utamane dina sira kabeh iku yaumal jum'ati, dina Jumat. Dulu sampai dibuat pujian adalul laili lailatul jum'ah adalul sari dikai pujian ini. Adalul yaumi yaumul jum'ah, lebih utamanya hari adalah hari Jumat. Malam ya malam Jumat. Saben malam Jumat Ali Gubernur boleh nang matakan samu lali anaknya guru nyangoni. Paksiru mongko ngekeh-ngekehno sira kabeh ala yang disenjot as-salati minas salati saking salawat. Salati di sini maknanya salawat. Di dalam malam Jumat. Fa inna salatakum mongko temen salawat sira kabeh iku ma'rudatun ditekakno ala yang disenjot. Rasulullah bersabda, hari yang paling utama bagi kamu sekalian adalah hari Jumat.
Oleh karena itu perbanyaklah membaca sholawat untukku pada hari itu. Karena sesungguhnya bacaan sholawatmu akan diperlihatkan kepadaku. Ma'rudatun ditekan, diperlihatkan. Kalau sahabat menjawab, ya Rasulullah, kaifa turadu sholatuna alaika? Kaifa kaya apa? Kaifa kaya apa? Turadu ditekano apa sholatuna sholawat kula alaika datang panjenengan. Terus ngendikane Nabi maksudipun sholawat kula saged nyampe teng jenengan niku ya napa? Padahal wakot aramta teman-teman bos campur sampean Kola yakulu Kola perawi yakulu ngucap sapa wong akeh balita hancur sampean. Terus pun di kanjeng Nabi selawat kula saged nyampe teng jenengan panjenengan pun ajur dadi lemah. Kala Rasulullah innallaha satune Gusti Allah iku harama ngarono alal ardi ing atas bumi ajsadal anbiya ing jasate para nabi. Kamu tahu Allah mengharamkan tanah untuk menghancurkan jasadnya Nabi. Jadi sampai saat ini jasadnya Nabi saya utuh. Pernah suatu saat temboknya makam itu jebol. Ada orang-orang sudah bukan sahabat, sudah jauh dari sahabat. Terlihat telapak kaki. Namun mereka hanya mengira-ngira ini telapak kakinya Nabi. Bukan. Nabi itu kulitnya putih. Ini mungkin telapak kakinya Umar. Besar. Seutuh. Bahkan jasadnya orang biasa termasuk orang yang mati syahid itu juga masih utuh. Makanya nanti di hari kiamat itu orang-orang bangkit dari dalam kubur, orang yang gugur dalam medan perang, mereka masih berlumuran darah. Pakaiannya gak rupa-rupa getih. Launuha launudan wari miski. Warnanya berwarna darah, tapi baunya hayum sekali. Hanum. Ana hanum. Hanum Amelia. Warnanya berwarna darah tapi baunya bau misik. Itu orang yang gugur dalam medan perang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya. Rohima anfu rajulin. Rohima anfu rajulin. Sungguh hina seseorang dzikir itu disebut ingsun indau sandinge rajul falam yusalli mongko ora gelem maca selawat ala yang sing. Makanya ini sekali lagi kakak kelas tolong diingatkan adik-adik ya, kalau nasihat
Jangan hanya cukup Muhammadan Abduhu wa Rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Barangkali ustadznya juga perlu mengingatkan anak-anak. Juga yang saya kurang tahu ya, mungkin karena memang saya tidak tahu atau seperti semua salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam itu apa pernah ada? Kok semua salam? Kalau memang ada ya para salahnya kita ikuti. Ya nggak nyangkut masalah akidah saya kira ya, tapi kok kedengarannya ada semua salam. Rawima anhu rajulin, ada yang anhuman idza dzukirtu ismi indahu lam yusalli alaih. Hina seseorang, sungguh hina seseorang yang mendengar namaku disebut dan mau meneruskan dengan bacaan salawat. Tolong, sing gampangan betul. Salam 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 salam. Wa anu dari Abu Darda kembali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu aja dadekno sira kabeh kubri ing kuburan ingsun idan ing pesta ing hari raya perayaan. Janganlah kamu sekalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Ini ya, ini panjang ceritanya. Jadi pernah ketika Nabi sakit sebelum wafat, terbangun itu langsung Nabi bersabda, laknatullah alal yahudi wa nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajidan. Jadi bangun, lalu Nabi bersabda, semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi Nasrani di mana mereka membangun tempat ibadah di atas makam nabi-nabinya, membangun masjid di atas makam nabi-nabinya. Kalau masjid tempat ibadah kan akhirnya untuk rame-rame terus ibadah. Nabi bersabda, jangan kalian jadikan kuburanku sebagaimana tempat perayaan. Wa sallu alayya, bacakanlah salawat untukku. Fa inna sholatakum, monggo sakmene selawat sira kabeh kita beluhuni bisa temeka apa selawat ing ingsun. Dimanapun kita berada, jadi kita tuh bisa dibilang mungkin ya, ini hanya pendapat saya. Kita membaca sholawat kepada Nabi karena kita merasa bersyukur. Kan kita sering ya, semoga sholawat dan salam tetap terlimpahkan, bukan kami limpahkan, bukan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliau lah kita sedikit banyak bisa mengenal, memahami, mengetahui tentang hal-hal agama. Makanya seperti muqaddimah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Ini bukan hanya sekedar ucapan ya. Kira-kira kita mengambil dari sisi mana?
Segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang membawa petunjuk dan membawa agama yang hak. Liyudhirahu ala dini kulli. Jadi ini bukan bahasa basi ya. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah ladzi arsala rasulahu, ini benar-benar kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dibawa oleh Muhammad. Apalagi ada yang sering menyampaikan wa'lamu anna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kira-kira kita bisa mengambil mengatakan khairul hadi Muhammadin? Makanya kita bersyukur karena kita bisa merasakan, Masya Allah, saya dulu tidak tahu apa-apa. Berkat Muhammad kita bisa mengenal ini, mengenal itu, memahami ini, memahami itu. Yang memberi Allah. Makanya Rasulullah itu namanya 5, salah satunya Qasim. Ismi khamsun, namaku ada 5 atau situn 6. Ada yang menerangkan 6, ada yang 5. Ana Ahmad wa ana Muhammad. Saya bisa dipanggil dengan panggilan Ahmad. Makanya ada kelompok yang membuat organisasi Ahmadiyah. Saya juga bisa disebut dengan panggilan Muhammad. Wa ana Qasim. Saya bisa disebut dengan panggilan Qasim. Aksimu bainakum minallah. Saya membagikan sesuatu dari Allah untuk kalian. Wa al-Mahi. Saya bisa juga disebut dipanggil dengan panggilan Mahi. Alladzi yamhullahu dzunubi. Di mana Allah telah menghapuskan semua dosa-dosaku. Muhammad, Ahmad, Qasim, Mahi. Wa al-Hasir. Saya juga bisa disebut dengan panggilan Hasir. Kenapa? Alladzi yuksaruna tahta qadamaya, di mana nanti seluruh manusia dikumpulkan di bawah telapak kakiku. Yang keenam, wa al-aqib. Saya bisa juga disebut dengan aqib, nabi yang terakhir. Makanya Qasim, Qasama. Hakiki yang memberi Allah, cuma lantaran disampaikan oleh Nabi. Makanya alladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Kalian datang ke pondok belum tahu apa-apa, belum kenal apa-apa, artinya ganti hari, ganti minggu, ganti bulan, ganti tahun, tanpa terasa kalian sudah banyak punya pegangan, punya ilmu. Itu kakinya yang memberikan Allah lewat ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaisubuntum ing dinggon jero kabeh. Jadi dimanapun kalian berada, selawat kalian akan nyampe kepadaku, akan didatangkan kepadaku. Makanya Rasulullah menganjurkan siapapun datang ke kuburan, apakah ini masih ada yang ingat atau sama sekali tidak ingat, sebelum masuk ucapkan salam. Entah sampai biasa, saya tidak tahu. Tapi saya pribadi, kalau masuk kubur membaca salam itu langsung jitok, kayak rasanya kewandel. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal mu'minin, yaghfirullahu lana wa lakum,
antum salafuna wa nahnu bil asari. Atau banyak ya ajaran bacaan salam untuk masuk kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar ya. Semoga keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian, hai ahli kubur. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin, semoga Allah mengampuniku dan mengampuni kamu sekalian. Kalian telah mendahului kami dan kami kelak akan menyusul kalian. Sabar ya, tunggu di sana. Mlebu kuburan itu ruangan kubur, gak mlebu kuburan gak iso mlebu kuburan. Berikan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jawabnya ngene YouTube wong ngamping nang kuburan dhuwur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam ya ahlus sabur. Belawayu kabeh. Ndelik ngene ya. Salam nang ngene kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab ambek wong. Waalaikumsalam ya ahlus sabur. Para bapak saudara ibu, mungkin sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bisa kita pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas